Halo teman-teman semua, kenalin aku Aninda Zulardi, mahasiswa arsitektur dari Institut Teknologi Sumatera. Nah, hari ini aku bakalan datang ke salah satu rumah yang tampilannya cukup menarik ya untuk di daerah perkampungan ini. Kira-kira teman-teman penasaran gak sih? Yuk. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Nah, jadi hari ini aku mau main ke rumah owner dari Tubagus Kencana. Kira-kira rumahnya kayak gimana sih? Tapi kalau dilihat-lihat, rumahnya ini kelihatan mencolok banget ya. Daripada penasaran, yuk kita langsung masuk aja. Halo. Ya, Anin. Ya. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Oke, jadi sekarang kita udah ketemu langsung sama pemilik rumah ini. Yang gak lain dan gak bukan adalah siapa nih Pak? Heriadi. Ya, Pak Heri adalah owner dari Tubagus Kencana Arsitek. Emang Anin niatnya mau main nih Pak. Terus ngeliat rumah Pak Heri, kok kayak unik gitu ya, menarik. Kalau misalkan rumahnya ini kita bedah gitu buat kita cari tahu dan cerita sama teman-teman semua, kira-kira bisa gak ya Pak? Bisa ya? Bisa. Oke, yuk. Yuk, silakan masuk. Silakan duduk, Nin. Rumahnya sih nggak terlalu mewah ya, Nin. Juga masih kesan kampungnya itu ya masih kental lah, masih lekat gitu. Memang sengaja Pak Heri sendiri atau saya sendiri itu nggak suka dengan yang glamor. Nah, terus sebagian besar sih kurang lebih ya sekitar 40% itu sebenarnya rumah ini nih dari bahan-bahan sisa project ya. Misal seperti roster. Makanya kalau Ani nanti keliling di rumah-rumah ini tuh kebanyakan roster, bukan karena sengaja, memang ketika kita bangun rumah banyak roster-roster sisa dari pembangunan proyek kita, maka kita pakai gitu kan. Oh gitu. Berarti kalau untuk konsepnya itu sendiri kira-kira apa ya Pak? Kalau sebenarnya sih dulu cita-citanya pengen punya rumah yang semi industrial ya. Cuman kan kita karena banyak material yang memang sisa dari proyek-proyek, maka ya kesan kampung lah yang mau kita tampilkan di rumah ini gitu kan, untuk bagian luar. Oke, tadi kan udah sempat ngebahas mengenai konsep dari rumah ini sendiri ya Pak ya. Nah terus tadi juga udah nge-mention kalau misalkan material-material yang dipakai ini diambil dari bekas-bekas atau sisa-sisa proyekan. Nah yang pengen Anen tahu itu kira-kira apakah material ini didaur ulang atau kira-kira kayak gimana tuh Pak? Sebenarnya bukan didaur ulang ya Nin. Jadi kita kan di Tubagus tuh aktif desain dan bangun rumah tuh. Jadi nggak mungkin press gitu loh, material yang dibutuhkan di rumah-rumah klien tuh nggak mungkin press kan. Pasti banyak sisa gitu kan, kayak roster, bata expose, bahkan sampai kusen-kusen itu banyak sisa kita nih. Nah dari bahan-bahan sisa itu kebetulan kan numpuk di gudang tuh. Nah, kita kumpulin. Kebetulan untuk periode dari 2020 sampai 2022 ini banyak klien yang minta dengan model industrial,
maka kebanyakan roster. Jadi kalau Anin lihat di sekeliling rumah ini nih banyakan roster gitu kan Nin. Nah, sebenarnya roster-roster itu adalah roster sisa dari project-project kita. Terus kita susun rapi, makanya ada beberapa titik tuh zigzag gitu kan. Kalau Anin lihat tuh kok beda gitu kan bentuknya. Nah, roster-roster itulah yang dari sisa-sisa project kita kumpulin terus kita bangun gitu di rumah ini. Terus juga tadi kalau misalkan Anin lihat dari depan, area terbukanya tuh lumayan banyak ya Pak. Dan di daerah depan tuh kalau nggak salah ada taman. Ya. Sebenarnya nih untuk taman kita belum jadi 100% ya, karena memang belum ada waktu longgar untuk kita nata taman. Taman yang ada sekarang tuh sebenarnya lebih kepada ala kadarnya ya yang ada, terus kita susun-susun sendiri tanpa ada campur tangan orang taman ya sebenarnya. Nanti mungkin next time kita sudah taman sudah kita susun, waktunya sudah mulai kosong sih kita susun. Kalau dari depan sih pinginnya kita di taman terus ada elemen air juga kan Nin. Itu kalau kebetulan kalau saya pribadi lebih tenang gitu dengan adanya air gitu Nin, gemercik air, terus area tamannya juga luas gitu. Sebenarnya kalau kita runut dari awal tuh Nin, luas rumah ini nih luas tanahnya sekitar 400 meter Nin. Luas rumahnya kurang lebih di angka 200-an. Jadi hampir 50% itu tuh ruang terbuka. Nanti kalau Anin cek keliling, rumah ini nih memang terbuka gitu loh. Jadi memang sirkulasi udara juga bagus, lancar, juga pencahayaan juga insya Allah cukup sini. Untuk taman yang depan memang setiap rumah kan tetap ada taman ya. Kebetulan memang kita di entry masuk itu kita ada taman. Terus di sini tuh ada 3 taman ini sebenarnya kalau kita runut, di depan, samping kanan, samping kiri. Kalau untuk yang di samping kanan yaitu garasi ya Nin ya. Memang sengaja dibuat terbuka agar kawan-kawan tuh bisa lebih santai, lebih rileks ya. Dan untuk kawan-kawan yang ngerokok bisa di taman yang sebelah kanan. Sedangkan taman yang di sebelah kiri itu sebenarnya milik kamar tidur utama gitu kan. Nah, jadi memang taman privasi rencananya seperti itu gitu. Dan untuk supaya lebih kentalnya lagi kesan di kampung tuh memang saya pribadi lebih suka dengan piaraan reptil, terus ayam juga kita pilih ayam yang brugo ya ini ayam hutan gitu, pengen yang agak sedikit langka lah. Terus burung juga, suara burung, karena memang saya pribadi tuh menginginkan kesan tetap rumah kampung itu tetap ada gitu, bikin kita nyaman sini. Kurang lebih kalau untuk taman sih seperti itu sih. Gitu. Berarti emang tamannya banyak, bukaannya luas gitu ya Pak. Area ini bener-bener jadinya malah tambah lega. Nah, terus juga tadi kan pas waktu masuk itu Anin ngeliat pintu di entrance itu lumayan unik ya Pak, karena tuh Anin ngeliat asimetris bentuknya dan ada ukiran-ukiran Jawanya gitu ya. Kira-kira boleh diceritain gak tuh Pak, gimana? Untuk di pintu sendiri sebenarnya secara keseluruhan nih, semua pintu-pintu yang ada itu sisa project yang saya beli, cuman pintu utama kita ukir. Di situ memang ada kayak model gunungan Jawa ya, wayang gitu kan. Nah sebenarnya mau menimbulkan bahwa pemilik rumah ini tuh orang Jawa gitu. Kebetulan memang istri dari Jawa Tengah kan. Saya pengen nimbulin itu gitu kan. Nah kalau Anin perhatikan tuh rumah ini kalau menurut saya pribadi
tidak ada kesan mewahnya, memang benar-benar tidak ada gitu loh Nin. Tapi begitu kita masuk, baru ada sentuhan Mediterania, kita semi klasik ya Nin. Dilihat dari furniturnya, plafonnya gitu kan. Tapi kalau di luar tampak lebih nyaman dan sederhana sih sebenarnya Nin. Ya tadi itu kita di sisi lain memanfaatkan dari material sisa-sisa dari project, di sisi lain memang kita pengen terlihat sederhana. Kalau Anin lihat pagar-pagar di depan rumah itu lebih mirip pagar-pagar zaman dulu banget. Jadi pagar atau gerbang yang ada sekarang itu terpasang itu pagar bekas atau bongkaran rumah klien. Tidak dipakai, terus kita potong, kita las, kita gunakan gitu kan. Nah, jadi memang selain ekonomis juga memanfaatkan bahan yang ada sini. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Jadi tadi kan juga udah dijelasin. Nah, Anin tuh tertarik di bagian interiornya. Kalau nggak salah konsepnya itu semi klasik. Nah, kalau misalkan untuk per itemnya itu sendiri, kira-kira gimana tuh? Dan ada apa aja gitu? Untuk interior nih, memang bisa dilihat dari pertama plafon ya, drop ceiling, up ceiling, terus juga cenderung ada sedikit profil ya, untuk ada kesan supaya kayak semi klasik. Terus dari kitchen set juga seperti itu nih, duko gitu kan, ada profil juga di situ gitu. Nah tadi itu kenapa ada aquascape ya atau aquarium sih? Karena kebetulan saya pribadi senang dengan alam gitu. Jadi nggak pengen monoton, makanya tadi itu sih yang seperti kita bahas sebelumnya, kenapa rumah ini banyak ruang terbuka. Sebenarnya untuk tingkat keamanan sih banyak orang-orang yang kurang sepakat dengan rumah banyak bukaan gitu. Cuman karena kita memang suka dengan sesuatu yang terbuka gitu kan, jadi enjoy aja gitu kan. Oke, nah balik lagi tuh tadi pas Anin sampai ya Pak, sebenarnya menurut Anin lumayan kontras gitu kelihatan, dan menariknya itu karena bagian fasad, terutama di bagian atap. Nah, kira-kira kenapa sih Pak bisa milih bentukan atap yang seperti kayak gitu? Ya untuk atapnya sih sebenarnya simpel ya Nin ya. Kita ambil model pelana dikarenakan tidak mau kalau dia limas atau seperti apa kita masukin ke rumah kampung atau semi industrial tuh kurang match gitu kan dia. Adin bisa lihat untuk pemilihan material di atapnya pun kita pakai genteng-genteng kampung, bukan pakai sirap atau genteng keramik ya. Selain ekonomis, tadi itu memang di genteng itu kurang lebih sekitar 60% memang genteng dari sisa-sisaan project nih. Jadi kita cuman hampir sebagian besar sih rumah ini sisa-sisa project. Kayaknya itu cuman pintu depan, pintu samping, lantai bagian dalam yang memang pure kita beli nih. Kalau yang lain kayaknya memang dari sisa-sisa project dan bahan-bahan yang ada di gudang sih sebenarnya. Kalau untuk budget, karena kan ini semuanya hasil dari Pak Heri ya, kan Pak Heri yang merancang gitu kan sampai membangun. Nah jadi untuk budgetnya sendiri itu kira-kira berapa? Nah terus selain itu juga mungkin yang pengen Anin tanyain, gimana sih awal Pak Heri kok bisa meniti karir di dunia seperti ini, di dunia desain gitu, dan kira-kira proyeknya tuh apa aja Pak yang udah sempat dibuat, dibangun? Kalau untuk budget ya Nin, kemarin itu di luar daripada bahan-bahan sisa, kita total itu kena sekitar 800-an lah mungkin, 700 sampai 800 juta begitu. Terus mungkin kalau digabung dengan bahan-bahan sisa itu kita nilaikan bisa sampai satu lebih lah mungkin untuk rumah ini. Karena memang begini Nin, kenapa rumah sesimpel ini menelan budget agak lumayan. Pertama,
kayu yang kita pakai itu kita pakai merbau Papua yang kalau dijumlahkan di total dirupiahkan itu per kubik 20 sampai 30 juta gitu untuk merbau Papuanya sendiri. Terus granit yang kita pakai itu Indogres punya ya, memang kelas 1. Terus aluminium juga kita pakai kelas 1, cat juga kita pakai kelas 1. Jadi kita ngebangun bukan hanya untuk di rumah saya sendiri, untuk di rumah klien pun kita usahakan pakai nomor 1 kalau memang si klien mengizinkan dan sesuai dengan budget yang ada di mereka ya. Nah, untuk tadi pertanyaan kedua, awal mula Tubagus itu dulu itu saya sendiri, terus kebetulan ada saudara kita Mas Bayu ya datang ke rumah ngobrol sharing, dia bilang kita coba bikin nih Mas Heri punya aktivitas, yaitu punya pekerjaan itu bagus, Mas Bayu punya ilmunya untuk dipasarin, untuk diperkenalkan lah ke kawan-kawan gitu. Nah, awal mula itu 2017 ya. 2017 kita belum mendapat project sama sekali. Di 2018 project kita ini kan kita di Lampung nih. Project kita bukan di Lampung 2018, tapi di Palembang gitu. Nilainya juga pada waktu itu belum jelas ya, cuman pada waktu itu tuh karena sudah ada yang mau, terus kita berangkatlah ke Palembang. Walaupun pada akhirnya tuh nggak sempurna, tapi kita syukuri kan. Di 2019, 2020, 2021 itu mulai rame tuh. Yang biasanya kalau kawan-kawan tuh 1 tahun tuh paling 3 rumah, kita bisa sampai dengan 10 rumah nih 1 tahun. Gitu untuk 1 periode gitu. Dan nilainya makin kesini makin besar, makin banyak juga. Ternyata di lapangan tuh yang ngebangun rumah tuh pasangan-pasangan muda nih. Kita perhatikan tuh umur-umur di bawah 40 gitu banyak banget gitu. Jadi responnya ternyata bagus. Alhamdulillah sampai sekarang nilainya dari angka 300 sampai dengan terakhir kemarin ada di Lampung Selatan tuh nilai kurang lebih di angka 5, sekian miliar gitu nih. Ya alhamdulillah